Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ananda sekalian, ini salah satu sisi pembagian pemahaman hadis lagi yang kita sebut tradisionalis dan modernis. Untuk yang pertama, pemahaman hadis tradisionalis kita dahului dengan memahami makna tradisionalis. Tradisionalis ya berasal dari tradisi yang secara umum berarti kebiasaan atau adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi amalan bagi suatu masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan ataupun dalam bentuk amalan-amalan. Itu disebut sebagai suatu tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat yang biasanya selalu mereka hidupkan terus, sehingga disebut sebagai suatu tradisi. Tradisionalis adalah sifatnya, tapi juga bisa disebut sebagai pelakunya nanti. Ketika sifat, misalnya kita dengar istilah ini kesenian tradisionalis, yang bersifat kesenian yang diwarisi secara turun-temurun. Dan ada juga tradisionalis dengan makna si pelaku. Ketika ada orang-orang tertentu yang punya paham tradisional, maka disebut inilah kelompok tradisionalis. Adapun tradisionalisme itu kan isme itu adalah suatu paham, suatu ajaran. Jadi mereka yang kuat berpegang dengan tradisi-tradisi yang mereka warisi. Paham yang mengajarkan bahwa sesuatu yang diwarisi dari orang-orang terdahulu mereka, apakah dalam bentuk pemikiran, pandangan ataupun dalam bentuk amalan, itulah yang mereka yakini sesuatu yang baik untuk diperpegang dan diteruskan. Pahamnya disebut paham tradisionalisme. Baik, tradisi, tradisionalis dan tradisionalisme tadi secara umum ketiga-tiganya itu mengacu ke belakang. Apa artinya? Mengacu kepada sesuatu yang sudah ada, yang mereka warisi, yang mereka teruskan sebelum ini. Itu yang salah satu ciri utamanya. Nah, ketika nanti kita masuk kepada pengertian pemahaman tradisionalis untuk hadis, maka yang kita masuk adalah metode pemahaman hadis yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan paham itu, yang bentuk pemahamannya selalu mencari referensi kepada pendapat-pendapat ulama yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini ya disebut pemahaman tradisionalis, karena dalam pemahaman hadis mereka selalu merujuk dulu, mencari dulu pendapat-pendapat ulama yang sudah memberikan syarah atau penjelasan terhadap hadis-hadis itu. Kalau mereka dapatkan, umumnya mereka merasa cukup dengan pendapat-pendapat ulama yang terdahulu itu. Apalagi kalau pendapat yang mereka anut itu berasal dari ulama-ulama besar zaman lalu. Nah, mereka merasa cukup hal itu. Dan kalau dapat, mereka merasa sudah puas dengan pendapat yang lama. Itulah yang selalu mereka hidupkan terus. Sekali lagi, pemahaman tradisionalis pemahaman yang mengacu ke belakang, selalu mencari referensi kepada pendapat-pendapat ulama sebelumnya yang sudah memberikan penjelasan atau saran terhadap hadis, dan itulah yang selalu mereka hidupkan untuk memahami hadis tersebut.